Hai, selamat datang pada materi pembelajaran bilangan bulat. Pada materi ini kita akan belajar tentang 1. Bilangan positif dan negatif, 2. Penjumlahan dan pengurangan, 3. Perkalian dan pembagian. Bilangan dengan tanda, besaran yang menggunakan titik acuan 0, termometer di samping menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya. Berapa suhunya masing-masing? Perhatikan suhu tersebut. Jika dibandingkan dengan 0 derajat, mana yang lebih negatif 2 derajat tinggi dan mana yang lebih rendah? Jika suhunya 2 derajat Celcius di bawah 0, maka kita gunakan tanda negatif, sehingga ditulis negatif 2 derajat C. Jika suhu 27 derajat Celcius di atas 0, maka kita gunakan tanda positif, dan ditulis positif 27 derajat Celcius. Jika bilangan memiliki tanda positif dan negatif, maka disebut secara berturut-turut bilangan positif dan negatif. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perhatikan kembali termometer yang menunjukkan bahwa suhu di Dieng minus 2 derajat Celcius dan suhu di Surabaya 27 derajat Celcius. Jadi yang lebih tinggi dari 0 derajat adalah suhu di Surabaya dan yang lebih rendah dari 0 derajat adalah suhu di Dieng. Variasi penggunaan tanda plus dan minus. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut, dan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan negatif? Untuk menjawab pertanyaan di atas, ketinggian Gunung Semeru dinyatakan positif 3.676 meter permukaan laut dan kedalaman Palung Jawa dinyatakan negatif 7.140 meter di bawah permukaan laut. Dan titik pangkalnya adalah permukaan laut. Bilangan positif dan negatif. Nyatakan bilangan berikut menggunakan tanda positif dan negatif. Bilangan 8 lebih dari 0, bilangan 4 kurang dari 0, bilangan yang lebih dari 0, misalnya positif 8, positif 10 dan sebagainya disebut bilangan positif. Bilangan yang kurang dari 0, seperti negatif 4, negatif 9, dan sebagainya disebut bilangan negatif. 0 bukanlah bilangan positif maupun negatif. Di sekolah dasar kita telah belajar tentang bilangan positif dan 0. Di sekolah menengah kita akan mempelajari juga bilangan negatif. Jadi, bilangan bulat mencakup bilangan positif, 0, dan negatif. Bilangan bulat positif juga disebut bilangan asli. Dari gambar di atas dapat kita ketahui dari garis bilangan menunjukkan bahwa bilangan negatif berada di sebelah kiri, 0 berada di tengah dan bilangan positif berada di sebelah kanan. Jadi, semakin ke kiri nilainya semakin kecil dan sebaliknya kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar. Membandingkan bilangan-bilangan, garis bilangan dengan bilangan negatif. 1. Tandai titik-titik yang bersesuaian dengan 2, 2,5, setengah pada garis bilangan berikut ini. Bandingkan nilainya, titik yang bersesuaian dengan 2 ditandai dengan warna merah, titik yang bersesuaian dengan 2,5 ditandai dengan warna hijau, dan titik yang bersesuaian dengan setengah ditandai dengan warna biru. Untuk perbandingan nilainya adalah setengah adalah nilai yang paling kecil dan 2,5 adalah nilai yang paling besar, karena semakin ke kanan nilainya semakin besar. 2. Apa yang dibutuhkan untuk menyajikan bilangan negatif pada garis bilangan? Jawablah menggunakan garis bilangan di atas, kita dapat menyajikan bilangan positif dan negatif pada garis bilangan. 1. Dengan memperpanjang garis ke arah kiri dari 0. Tandai titik-titik dengan menggunakan interval yang sama. Kemudian cocokkan posisi bilangan pada garis bilangan tersebut. Pada garis bilangan berikut ini titik A bersesuaian dengan negatif 4 dan B bersesuaian dengan negatif 1,5. Titik yang bersesuaian dengan 0 disebut pangkal. Arah ke kanan disebut arah positif, sedangkan arah ke kiri disebut arah negatif. Membandingkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan, mana yang lebih besar, negatif 2 atau negatif 5?
jelaskan dengan menggunakan garis bilangan. Perlu diingat bahwa pada garis bilangan, bilangan-bilangan positif yang letaknya di sebelah kanan adalah lebih besar, dan bilangan-bilangan negatif letaknya di sebelah kiri adalah lebih kecil. Untuk menjawab pertanyaan di atas, pada garis bilangan negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 5. Dengan demikian, negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Hal ini dapat disajikan dengan menggunakan tanda pertidaksamaan sebagai negatif 5 lebih kecil negatif 2 atau negatif 2 lebih besar negatif 5. Nilai mutlak jarak antara titik asal dengan titik yang bersesuaian dengan suatu bilangan yang diketahui dinamakan nilai mutlak. Sebagai contoh, nilai mutlak dari positif 4 adalah 4, sedangkan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nilai mutlak dari 0 adalah 0, kamu juga dapat memandang nilai mutlak sebagai bilangan tanpa tanda positif atau negatif. Penting diingat perhatikan pernyataan membandingkan dua bilangan berikut ini. Penjumlahan dan pengurangan. 1. Penjumlahan, menjumlahkan dua bilangan yang tandanya sama contoh, positif 5, ditambah, positif 3, langkah-langkah penyelesaian, mulai dari 0 geser 5 langkah satuan ke arah positif, sebelah kanan, lanjutkan geser 3 langkah lagi ke arah positif jadi jumlah langkah pergeseran adalah 8. Dengan demikian hasil dari positif 5 ditambah positif 3 sama dengan positif 8, 2. Penjumlahan, menjumlahkan dua bilangan yang tandanya sama contoh, negatif 5 ditambah negatif 3, langkah-langkah penyelesaian. Pertama mulai dari 0, geser 5 langkah satuan ke arah negatif, sebelah kiri, lanjutkan geser 3 langkah lagi ke arah negatif jadi jumlah langkah pergeseran adalah 8 dengan demikian hasil dari negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8, 3. Menjumlahkan dua bilangan yang berbeda tanda contoh, positif 5 ditambah positif 3, langkah-langkah penyelesaian, mulai dari 0, geser 5 langkah satuan ke arah positif, sebelah kanan, lanjutkan geser 3 langkah lagi ke arah positif jadi jumlah langkah pergeseran adalah 2 dengan demikian hasil dari 5 ditambah negatif 3 sama dengan positif 2. Penting untuk diingat. Penjumlahan bilangan desimal dan pecahan. Contoh, sama dengan negatif 1,2 ditambah negatif 0,5, sama dengan negatif 1,2 ditambah 0,5, sama dengan 1,7, langkah penyelesaian 1. Menjumlahkan dua bilangan negatif artinya kita menambahkan nilainya lalu beri tanda negatif tanda merah 2, hitung penjumlahan angka positifnya tanda biru 3, lalu hasilnya tambahkan tanda negatif dan menjadi negatif 1,7, penjumlahan bilangan desimal dan pecahan. Contoh perhatikan soal berikut ini, untuk penyelesaiannya. 1. Samakan penyebut, 2 dan 3, dengan KPK atau kalikan kedua penyebut sehingga penyebutnya sama yaitu 6 tanda merah 2, setelah penyebut sama lalu kalikan silang antara penyebut dan pembilang. Tanda biru 3. Lalu pecahan yang bernilai negatif dipindahkan ke depan atau bisa juga langsung dikurangi karena pertemuan antara tanda positif dan negatif hasilnya pasti negatif, dan hasilnya akan sama yaitu negatif 1/6 sifat komutatif dan asosiatif. Penjumlahan kedua sifat ini sudah kita pelajari saat menduduki bangku sekolah dasar. Perlu diingat kembali. Sifat komutatif penjumlahan adalah menukar tempat dua bilangan yang dijumlahkan tidak akan mengubah hasilnya. Sifat komutatif biasa digambarkan seperti ini: A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat asosiatif penjumlahan adalah ketika menjumlahkan tiga bilangan, mengubah urutan penjumlahan tidak akan mengubah hasilnya. Sifat asosiatif biasa digambarkan seperti ini: A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contoh 1, 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 5, menggunakan sifat komutatif atau pertukaran hasilnya sama yaitu negatif 2. 2, negatif 3 ditambah 6 ditambah 4
sama dengan negatif 3. Ditambah 6 ditambah 4 menggunakan sifat komutatif hasilnya sama yaitu 7. Pengurangan, perhatikan gambar berikut ini penting untuk diingat. Pengurangan dari bilangan positif dan negatif caranya adalah dengan mengubah tanda bilangan yang dikurangkan, kemudian menambahkannya. Pengurangan bilangan desimal dan pecahan, contoh sama dengan positif 3,2 dikurangi negatif 1,8 sama dengan positif 3,2 ditambah positif 1,8 sama dengan positif 5. Penjelasan penyelesaian. 1. Ubah tanda bilangan yang dikurangkan kemudian menambahkannya 2. Lalu jumlahkan kedua bilangan tersebut hingga mendapatkan hasil pengurangan bilangan desimal dan pecahan. Perhatikan soal di bawah ini. Penjelasan penyelesaian. 1. Ubah tanda bilangan yang dikurangkan kemudian menambahkannya. Tanda hijau 2. Samakan penyebut dengan KPK atau bisa juga dengan mengalihkan kedua penyebut tersebut. Tanda merah 3. Setelah menyamakan penyebut, lalu kalikan silang antara pembilang dan penyebut untuk menempat posisi pembilang. Tanda biru 4. Setelah itu jumlahkan dan mendapatkan hasil negatif 1/6. Tanda abu, hitungan dengan 2 operasi, penjumlahan dan pengurangan. Contoh, hitunglah 7 ditambah negatif 8 dikurangi 5 dikurangi negatif 4 untuk menyelesaikan pernyataan matematis yang menggunakan tanda kurung, penjumlahan, dan pengurangan, maka pertama-tama susunlah suku-sukunya. Penyelesaian 7 ditambah negatif 8 dikurangi 5 dikurangi negatif 4 sama dengan 7 dikurangi 8 dikurangi 5 ditambah 4 sama dengan 7 ditambah 4 dikurangi 8 dikurangi 5 sama dengan 11 dikurangi 13 sama dengan negatif 2. Perkalian dan pembagian 1. Perkalian dengan menggunakan tanda positif, negatif, dan nilai mutlak. Penting untuk diingat. 1. Hasil kali bilangan dengan tanda sama adalah tanda positif. Positif dikalikan positif hasilnya positif, negatif dikalikan negatif hasilnya negatif. 2. Hasil kali bilangan dengan tanda berbeda adalah tanda negatif. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Sifat komutatif dan asosiatif perkalian dengan menggunakan tanda positif, negatif, dan nilai mutlak. Penting untuk diingat. Sifat komutatif perkalian adalah urutan 2 bilangan yang dikalikan tidak mengubah hasilnya. Sifat komutatif biasa digambarkan seperti ini: A kali sama dengan B kali A. Sifat asosiatif perkalian adalah mengubah urutan pengalian 3 bilangan tidak mengubah hasilnya. Sifat asosiatif biasa digambarkan seperti ini: A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Tanda hasil kali beberapa bilangan dalam perkalian beberapa bilangan dirangkum 2 poin penting yaitu: 1. Ketika bilangan negatif muncul sebanyak genap kali, maka tanda hasil kalinya adalah positif. Ketika bilangan negatif muncul sebanyak ganjil kali, maka tanda hasil kalinya negatif. 2. Nilai mutlak hasil kali sama dengan hasil perkalian nilai-nilai mutlak bilangan-bilangan yang dikalikan. Perpangkatan, eksponen, 5 kali 5 dituliskan sebagai 5 kuadrat, dan dibaca 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat, 5 kali 5 kali 5 dituliskan sebagai 5 pangkat 3, dan disebut 5 pangkat 3. Angka kecil yang muncul di atas angka yang pertama menunjukkan berapa kali bilangan dipangkatkan. Bilangan pangkat tersebut dinamakan eksponen. Note: 1 dipangkatkan 2 disebut kuadrat 2. Dipangkatkan 3 disebut kubik. Contoh, 2 kali 2 kali 2 jika dinyatakan dalam perpangkatan atau eksponen adalah 2 pangkat 3 bisa disebut 2 pangkat 3, negatif 6 kali negatif 6. Jika dinyatakan dalam perpangkatan atau eksponen adalah negatif 6, kuadrat bisa disebut negatif 6 pangkat 2, negatif 3/5, kali negatif 3/5. Jika dinyatakan dalam perpangkatan atau eksponen adalah negatif 3/5 kuadrat. Pembagian 1.
Pembagian menggunakan tanda dan nilai. Penting untuk diingat, 1. Hasil kali bilangan dengan tanda sama adalah tanda positif. Positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya negatif. 2. Hasil kali bilangan dengan tanda berbeda adalah tanda negatif positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif. 2. Bagaimanakah caranya menghitung hasil pembagian bilangan-bilangan pecahan berikut ini? 5/7 dibagi 2/3 kalian dapat mengubah pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan pembagi. Bilangan negatif juga memiliki kebalikannya. Sebagai contoh, negatif 2/3 kali negatif 3/2 sama dengan 1. Jadi, kebalikan dari negatif 2/3 adalah negatif 3/2. Kebalikannya dari negatif 3/2 adalah negatif 2/3. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka harus mengubah 5/7 dibagi 2/3 menjadi operasi perkalian dengan kebalikan pembagi. Pembaginya adalah 2/3 dan kebalikan dari 2/3 adalah 3/2. Cara sebagai berikut. 5/7 dibagi 2/3 sama dengan 5/7 kali 3/2 sama dengan 15/14 membagi bilangan positif atau negatif sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Operasi campuran perkalian dan pembagian. Untuk menyelesaikan pernyataan matematika yang melibatkan perkalian dan juga pembagian, sebaiknya diubah dahulu menjadi bentuk perkalian saja. Contoh, 1,4 dibagi negatif 6/7 kali negatif 9 sama dengan 4 kali negatif 7/6 kali negatif 9 sama dengan positif 4 kali 7/6 kali 9 sama dengan 42. Hitungan dengan kombinasi 4 operasi. Dalam mempelajari hitungan yang melibatkan 4 operasi, ada beberapa hal yang harus diingat. 1. Dalam melakukan hitungan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka perkalian dan pembagian didahulukan. 2. Jika ada tanda kurung, maka kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung tersebut. 3. Jika ada eksponen, maka hitung terlebih dahulu eksponen. Himpunan bilangan dan 4 operasi hitung. Himpunan bilangan asli merupakan subset, himpunan bagian, dari himpunan semua bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat merupakan subset dari himpunan semua bilangan. Hubungan antara himpunan semua bilangan asli, himpunan bilangan bulat, dan himpunan semua bilangan dapat digambarkan dalam diagram. Penyajian himpunan dalam bentuk diagram disebut diagram Venn.